Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan malam ini tema kita sangat menarik dan aktual tentunya, yaitu menjelang pilkada, potensi calon tunggal. Dan tentunya para pemirsa juga sudah mengikuti perkembangan perpolitikan di Kebumen, bahwa ini Kabupaten Kebumen akan menggelar demokrasi, pemilihan bupati dan wakil bupati sebagai salah satu manifestasi dari demokrasi, dari kedaulatan rakyat. Dan rakyat pada saatnya nanti akan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ada. Dan sampai saat ini, sebagaimana kita ikuti di media bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah muncul ke permukaan dan bahkan sudah mendapatkan rekomendasi dari partai, baru ada satu pasangan calon, yaitu Bapak Haji Arief Sugianto dan Ristawati. Mereka mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dan sampai saat ini nampaknya belum ada tanda-tanda pasangan calon yang lain. Karena pasangan tadi baru diusung oleh satu partai besar, yaitu PDI Perjuangan, maka sebenarnya masih sangat mungkin partai-partai politik di luar PDI itu masih sangat mungkin untuk bisa menjaring pasangan calon yang lain. Namun saat ini kok belum ada yang lebih konkret ke arah situ, sehingga kemudian muncul spekulasi, mungkinkah dalam pilkada yang akan datang akan muncul pasangan calon tunggal. Nah, ini yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini. Di studio telah hadir narasumber yang akan mengupas masalah ini. Saya akan langsung perkenalkan narasumber pertama ini. Beliau bendahara dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kebumen, Ibu Hajah Siti Ulfah SS. Selamat malam, Bu Siti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa sekalian. Berbahagia sekali malam ini bisa hadir di sini untuk bincang-bincang dengan pakar. Sebetulnya Pak, saya karena ada Pak Sinten yang dari ya, ada Pak Hambali gitu, saya ke sini, dan mudah-mudahan nanti juga banyak hal yang bisa kita perbincangkan yang akan semakin membuka wacana baru tentang perpolitikan di Kabupaten Kebumen. Ya, terima kasih Bu Ulfah sudah hadir di studio. Tadi saya panggil Siti, sekarang saya panggil Bu Ulfah saja, Bu ya. Terima kasih. Mungkin lebih familiar kan begitu. Ya. Dan sedianya pemirsa, malam ini kami juga mengundang pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kebumen. Namun sampai saat ini yang bersangkutan belum hadir. Sambil menunggu kemungkinan beliau masih dalam perjalanan, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Dan saatnya saya harus memperkenalkan narasumber berikutnya. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi. Beliau narasumber tetap acara Pro Justisia, seorang advokat senior dan juga dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi. Dan tidak lupa pula, saya harus sampaikan bahwa beliau adalah Direktur LKBH UP 45 Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Hambali SHMA. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam semuanya. Semangat Pak ya? Harus. Harus ya. Ya, tapi malam ini kelihatannya lebih sumringah Pak. Iya. Nggak terlalu capek kelihatannya ini. Iya. Dan kepada para pemirsa, gimana Pak? Mudah-mudahan ya. Dan kepada para pemirsa, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara ini. Bagi yang ingin bergabung silakan hubungi kami melalui saluran SMS atau WA di 0821 333 55547. Program ini juga bisa Anda saksikan melalui saluran YouTube Live dan Facebook Live, yaitu di Ratih TV atau di Kebumen On TV. Baik, kita akan segera berbincang dengan narasumber untuk mengupas tema pada malam hari ini, pilkada dan bayang-bayang calon tunggal. Ke Bu Ulfah dulu nih, dari PKS. Nah, saya kira dari Pak Hambali aja dulu. Enggak, ke Bu Ulfah dulu. Itu ya. Ini kan masyarakat mungkin menunggu Bu ya. Sudah muncul satu pasang calon ya, Pak Arief Sugianto dan Bu Ristawati. Ini muncul kapan muncul pasangan calon yang lain? Padahal partai politik yang lain kan masih banyak. Nah, karena yang hadir di sini dari PKS, saya akan tanya ke PKS. PKS ini nampaknya kok anteng-anteng saja ini, apakah memang lagi menyusun strategi yang
yang hebat begitu, atau memang kebingungan untuk memunculkan calon ini, Bu Ulfa? Wah, terima kasih nih. Pertama, kalau sebetulnya pendaftaran itu kan masih bulan Juni. Ya. Ya, karena masih bulan Juni kita masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan calon yang nantinya akan kita dukung. Yang jelas memang untuk saat ini baru ada satu pasangan. Ya. Terus kalau misalkan belum ada yang peluruk yang lain, apakah kita terus ya kita memang masih nunggu juga. Kita masih nunggu juga nanti adakah pasangan lain yang juga akan muncul. Tapi kalau ditanya kebingungan, ya kita sebetulnya tidak bingung gitu, karena kita punya langkah-langkah gitu yang nantinya untuk menentukan. Yang jelas utamanya itu kan memang rekomendasi dari DPP. Tapi kan kita prosedurnya itu ya kita ada pengajuan. Nah, untuk saat ini kita juga ibaratnya itu masih menjajaki gitu, menjajaki dan melihat bagaimana perkembangan yang ada di Kebumen, yang memang setelah sekian, sebetulnya beberapa kali itu saya melihat banyak gambar-gambar gitu, tapi sampai saat ini itu gambarnya belum bicara, Pak. Iya. Gambarnya masih membisu. Iya, masih membisu gitu. Banyak gambar gitu, tapi apalagi ketika sudah muncul pasangan yang sekarang sudah ibaratnya jago, sudah keluruk gitu. Kok kayaknya yang lainnya itu juga masih ini, apa mungkin belum berani atau mungkin juga masih menyusun strategi gitu. Yang jelas kalau partai itu kan, kalau memang calon membutuhkan partai, tentunya calon itu juga akan meminta kepada partai. Jadi kita pun juga masih menunggu. Begitu Pak Wardan. Jadi yang merekomendasikan juga DPP ya Bu ya? Iya, sama. Semuanya hampir dari semua DPP. partai begitu? Semua partai seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang terjadi kesenjangan ya Bu ya, antara apa yang diinginkan di bawah dengan apa yang diinginkan di pusat kan gitu. Tapi sebenarnya sampai saat ini dari PKS itu sudah punya apa katakanlah ya mungkin bakal calon apa belum punya figur lah, minimal figur yang nanti akan diperjuangkan supaya bisa keluruk gitu Bu. Ya. Kalau ditanya seperti itu, yang jelas kita masih masa penjajakan gitu ya. Jadi memang kita belum final, artinya kita masih menunggu potensi-potensi dari calon-calon yang lain yang nantinya akan muncul gitu. Kalau untuk saat ini ya kita memang menjalin komunikasi dengan beberapa yang sudah ada gotro-gotro gitu. Kalau kita lihatnya gotro-gotro, tapi karena memang belum menyatakan gitu. Sehingga ya kita tetap wait and see lah Pak. Tapi sampai saat ini Bu Ulfa ya, ini jujur saja nih Bu, sudah adakah orang yang ngelamar lah ke PKS begitu? Ya, kalau kita memang masih ini Pak, kita kan partai kecil, kita punya 2 kursi gitu. Kalau 2 kursi ini kan memang kalau untuk ngusung sendiri jelas ya, belum mungkin gitu. Sehingga kita menunggu perkembangan juga dari partai-partai yang lain Pak. Kalau saat ini kan memang yang sudah jelas-jelas itu kan memang baru 1. Partai yang lain kan masih banyak. Ya. Di samping kita juga tetap menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lain gitu. Potensi-potensi yang ada yang memungkinkan ya nanti kita mau kemana. Ya kalau ditanya kita masih bukan karena bingung gitu ya, kita masih mempertimbangkan. Masih wait and see tadi. Ya, seperti itu bisa dibilang. Tapi dari PKS sendiri sudah banyak melakukan komunikasi dengan partai lain ya Bu ya? Iya sudah, selalu ya, itu. Selalu ya? Ya. Belum mengerucut Bu? Kalau untuk mengerucut ya bisa dibilang bisa sudah, bisa belum. Dari kader PKS sendiri ada nggak yang mungkin layak untuk dijual dalam tanda kutip gitu? Kalau untuk saat ini kita tahu diri lah Pak. Diri ya? Tahu diri lah. Kalau kita punya ya 10 kursi mungkin kita berani. Kalau sekarang ya iya, ini kurang pede yang cuma 2 kursi. Bukan masalah kurang pede. Kita kan jelas untuk bisa ngusung itu kan harus 20 kursi kan? 10 kursi, 10 kursi. Lah kita baru 1/5-nya, Pak. Iya, iya. 1/4 kursinya aja belum. Nah, kemudian dari komunikasi dengan partai lain itu ada nggak partai yang kelihatannya kok gotro-gotro tadi, Bu? Sudah ada gotro-gotro, mungkin kok agak ada peluang untuk bisa diajak berkoalisi apa berkompromi gitu Bu? Ya karena yang namanya politik itu kan dinamis. Ya, kita
mengikuti dinamika yang ada saja, Pak. Gitu ya. Kita tunggulah perkembangannya. Iya, ya. kita tunggu perkembangannya. Baik, sekarang saya ke begitu. Pak Dr. Hambali. Pak Dokter, ini kan perkembangan perpolitikan Kebumen sudah diungkapkan juga oleh Bu Ulfah dari PKS, Pak. Jadi kondisinya seperti itu, Pak. Sudah muncul satu pasangan calon, tapi pasangan calon lain yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat, nampaknya masih belum ada gotro-gotro nih, Pak. Gimana tanggapan Pak Dokter ini? Ya. Ya, kalau melihat kursi di DPR kan ada 50. Iya. Kemudian syarat minimal untuk bisa mengusung itu 10. Iya. Paling enggak seharusnya nanti itu bisa 4 paslon lah. Iya, 4 paslon paling enggak. Dengan PDI bisa mengusung sendiri karena dia lebih dari 10. Dan ini sudah mengusung kan, sudah ditentukan oleh DPP Pasalan Asri itu, Iya. Arif Rista. Yang lain sebenarnya kan tidak harus berdiri sendiri, bisa juga berkoalisi. Saya mendengar, saya membaca di koran katanya ada sekber. Ini ya sebenarnya yang saya tunggu-tunggu. Sekber itu Gerindra, iya. Golkar, PKS tidak tahu, mungkin tidak masuk, masuk. ya. Nggak masuk. Tidak masuk, ya. Ini mau kemana sebenarnya dari sekber ini, arahnya mau kemana? Ya gitu itu. ya? Kalau dilihat partai politik itu untuk berkoalisi itu mesti yang seide. Iya. Jadi seirama, ya, atau satu warna. Kalau tidak, saya kira akan kesulitan juga untuk menjadi homogen, ya, menjadi bersatu. Saya tidak yakin kalau nanti paslon hanya satu. Saya tidak yakin. Dan kalaupun itu terjadi, itu juga tidak masalah. Dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam pilkada paslonnya cuma satu boleh juga. Nanti lawannya Kotak kosong, kosong, ya? Atau gambar kosong. Jadi gambar kosong, benar-benar kosong, yang sudah itu benar-benar kosong, tidak ada avatar, tidak ada avatar sama sekali, gambar kosong, kemudian dikasih nomor. Nah itu, dan bisa juga yang kosong itu yang menang. Dan ini pernah terjadi. Trennya dari tahun 2015 pilkada serentak itu makin kesini itu makin banyak calon tunggal. Jadi 2015, 2018, dan juga jangan dikira bahwa paslon tunggal itu pasti menang. Di Makassar kalah. sudah ada bukti empiris, Pak, ya? Yes, dan itu memang tidak menutup kemungkinan kan. Semakin cerdas seorang pemilih, karena nanti yang milih bukan partai politik, yang mengusung partai politik, tapi yang memilih bukan partai politik. Jadi sebanyak apapun partai politik yang ada di Dewan itu mengusung seorang calon, seorang paslon, itu belum tentu rakyat akan memilih dia. Dan saya sarankan cara memilih yang cerdas itu bukan melihat visi misi, karena visi misi itu kan semacam kewajiban formal. Jadi pantas-pantasnya orang mencalonkan ada visi misi. Dan itu produk siapa juga nggak tahu, Pak, ya? Bisa jadi itu produknya tim sukses, atau mungkin produknya tim ahli, bukan tim sukses tapi tim ahli. Jadi pemikir atau dewan pakar dalam tim itu. Nah ini yang harus hati-hati, karena nanti yang melaksanakan visi misi itu bukan tim ahli, bukan tim sukses, bukan dewan pakar, tetapi si paslon itu sendiri. Jadi kita mesti melihat, caranya melihat, yang dilihat bukan visi misinya, tetapi yang dicermati track record, rekam jejak dari si paslon itu. Nah kembali ke pertanyaan Pak Wajan ini, paslonnya apakah tunggal? Saya tidak yakin akan tunggal. Setidak-tidaknya mungkin dibikin tidak tunggal. Ya. Argumennya apa, Pak Dokter? Kalau paslonnya nanti tidak tunggal? Ya, jadi pertama tunggal dulu. Ya. Jadi kemungkinan tunggal itu ada, karena saya melihat dari beberapa kali prosesisia, itu arahnya PDIP itu menggalang partai-partai lain agar dia berkoalisi. Jadi kalau bisa sebesar-besarnya kursi di DPR itu mendukung paslon yang didukung oleh PDI. Kalau ini terjadi, maka benar-benar akan ada paslon tunggal melawan kotak kosong. Tetapi melihat perkembangannya ke belakang ini, itu tampaknya, dan ini sudah pernah terjadi, pada waktu pencalonan wakil bupati, itu pun juga tidak tunggal. Semula kan yang digadang-gadang tunggal. Iya. Pada akhirnya ketika pemilihan juga tidak tunggal. Nah, Artinya? tiba-tiba siapa yang dimunculkan itu menurut saya itu tiba-tiba.
bolehlah dengan argumenta apa disanggah statement saya ini. Tetapi pada kenyataannya memang tiba-tiba muncul. Artinya ada by design begitu. Ya, jadi ini soal kepantasan saja, Pak. Oh, gitu. Iya. Kalau lawan kotak kosong itu menang ora kondang kalah wirang kan. Ah, dengan ada itu, maka pantaslah kalau nanti akan ada calon. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga paslon lain itu seperti PKS yang belum berkoalisi, PKS ini mampu untuk menggalang dengan partai-partai lain. Ini yang belum menentukan sikap. Saya melihat ya, kalau PKS malah saya mendengar sudah menentukan sikap malah, menentukan sikap paslon yang ada itu loh. Tapi saya tidak tahu ini kabar burung ya, bisa juga burungnya itu burung hutan, jadi tidak benar itu ya. Masih ada Demokrat, ya masih ada Demokrat yang di mana-mana itu tidak bersatu dengan PDIP. Ya kalau Gerindra, Bisa Golkar bersatu, ya, ya. Golkar itu bersatu dengan PDIP. Gerindra kita lihat juga demikian. Tapi PKS enggak. PKS dari tingkat nasional sampai tingkat daerah, Belum pernah ada. PKS itu enggak pernah berkoalisi. Ya. Nggak tahu Di tahun tingkat ini. nasional juga menjadi apa namanya? Oposisi. Menjadi oposisi ya. Nah itu, apakah di sini nanti demikian? Nah, ini tergantung PKS. Saya kira PKS bagus juga mengusung satu paslon, Pak. Dan paslon yang benar-benar paslon gitu. Jadi kalau tadi menyetir pernyataannya Bu Ulfa, jadi kalau ada paslon yang mau nyalon, membutuhkan partai, ya melamar ke partai. Ini kebalik, Pak. Karena yang mengusung itu partai melalui kursi di DPR ada berapa. Iya. Jadi yang membuka mestinya partai. Parpol itu membuka kesempatan kepada siapa yang mau mencalonkan diri. Bukan calon mencari-cari partai. Ini juga sangat rawan, Pak. Di situ bisa terjadi transaksi mahar politik. Kalau ada paslon yang mencari-cari partai. Berarti partai juga bisa mencari, Pak ya? Oh, partai harusnya mencari. Harus mencari, ya? Bukan bisa, itu harusnya partai yang mencari. Membuka caranya mencari bukan door to door, tapi membuka kesempatan, kemudian nanti diadakan seleksi, begitu. Cuma kemarin juga saya melihat ada satu kejanggalan lagi, Pak, ya. PKB itu menyelenggarakan fit and proper test terhadap paslon yang sudah direkomendasi dan diusung oleh PDIP gitu. Mengapa dia tidak kalau memang dia mendukung ya, bukan mengusung, mendukung, kemudian nanti ketika mau pencalonan dia mau mengusung, itu tinggal koalisi saja kan, tinggal tidak perlu ada ya? fit and proper test kan gitu. Kalau memang mau ada fit and proper test, mestinya itu dikesampingkan. Jadi dia tidak bisa ikut. Mestinya calon-calon yang lain. Saya kira PKS masih ada kesempatan. Jadi saya melihat itu Demokrat berapa? Demokrat 3. 3 sudah 5. Ini tinggal cari 5 lagi kan. Masih ada juga. Gerindra belum menentukan sikap juga. PAN berapa Bu? PAN, Bu? PAN 2 juga. Oh, 2 juga. Ya, saya kira Gerindra, PKS, ya Sekber kemarin lah. Iya. Jadi PKS bergabung Sekber untuk membentuk satu koalisi penyeimbang ya untuk mencalonkan paslon. Dan ini mungkin bukan paslon ya Pak Arief, ini belum paslon tapi pas balon. Gitu. Jadi masih pasangan balon karena belum pendaftaran. Pendaftaran disampaikan oleh Bu Ulfa bulan Juni. Ya kita tunggu saja. Pasangan Tapi keyakinan saya tidak tunggal. Gitu ya. Ya, tidak tunggal. Baik, Pak Dokter. Baik pemirsa, ya kita tentunya sama-sama menunggu ya. Tentunya sebagai warga masyarakat kita berharap pada saatnya nanti akan muncul ada pasangan calon yang lain. Ya, paling tidak itu akan memperkuat kesan demokrasi yang ada di Kebumen. Dan tadi Pak Hamri sempat menyinggung ada sentang-senting ini jangan-jangan PKS sudah melakukan manuver juga ke PD atau bagaimana? Nanti akan kita konfirmasi ke yang bersangkutan. Iya, tapi kita harus break dulu. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Pro Justisia.
Kalau nanti anakmu dikasih imunisasi. Iya benar-benar. Kita selfie ya. Potret 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak awal kehamilan. Masih bersama kami di acara Pro Justisia, pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita untuk membahas tema pada malam hari ini, Pilkada dan bayang-bayang calon tunggal. Bersama narasumber kita ada Ibu Hajah Siti Ulfah SE, Bendahara dari PKS Kabupaten Bumen, dan juga ada Bapak Dr. Muhammad Hambali. Anda yang ingin bergabung masih ada kesempatan, silakan hubungi kami melalui saluran WA atau SMS di 0821 333 55547. Baik, ke Bu Ulfah. Iya. Tadi sudah saya sampaikan sebelum break, Pak Dokter menyinggung adanya desas-desus kabar burung, entah burung siapa ini kan gitu ya. Itu kalau PKS itu sudah ada kecenderungan ya, mau mendukungnya sudah ada juga. Benarkah demikian? Saya konfirmasi langsung ke narasumber yang primer gitu, silakan. Iya. Kalau pertanyaannya seperti itu, kalau tadi kabar burung berarti perlu tanya ke burungnya saja Pak gitu. Ya. Sebetulnya ya karena memang saat ini realistisnya itu kan memang balon ya Pak. Balon ya. Iya, Ya, bakal pasangan balonnya, bakal calonnya itu memang baru satu, sehingga ya kita memang mungkin ketika kita komunikasi dengan bakal calon yang sudah ada, terus nanti langsung orang menyimpulkan oh itu sudah ke sana gitu. Nah nanti kalau misalkan ada muncul bakal calon yang lainnya gitu ya kita pun juga tidak menutup kemungkinan kita juga akan menjalin komunikasi dengan bakal calon yang muncul berikutnya. Dan memang mungkin sebagian ada yang mempertanyakan itu, kayaknya kok agak aneh kalau PKS kok berkoalisi dengan karena itu jelas-jelas yang dukung, yang ngusung PDI gitu. Dan sebetulnya kalau di kita itu ya wajar saja, bisa saja dan mungkin saja gitu, karena ketika memang itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan masyarakat itu ya tidak ada salahnya, meskipun bakal calon kita tahu kalau Pak Arief itu kan bukan kader PDI, yang kader PDI itu kan Buristanya gitu. Ya. Kalau misalkan nanti kita dukung loh, bukan berarti kalau ini kita sudah pasti gitu ya. Ini dan yang nantinya akan memiliki power lebih itu kan memang di bupatinya, bukan di wakilnya. Nah, kalau selama ini yang saya tahu itu kalau Pak Arief itu kan memang meskipun dulu pernah jadi caleg dari Golkar kalau nggak salah gitu. Terus sekarang diusung oleh PDI, tapi beliau bukan kader PDI, dan saya juga kurang tahu apa masih diakui sebagai kader Golkar atau bukan gitu. Artinya orang netral gitu. Sehingga ya bisa saja, mungkin saja kalau nanti kita memberikan dukungan ke beliau, dalam artian kita antara mendukung dan mengusung ini kan tentunya ada perbedaan juga gitu ya. Ya seperti itu Pak Karjan. Ya, tentunya PKS nanti dalam menentukan sikap kan ada dasar hitung-hitungannya kan ya. Ya. Apakah dasar hitung-hitungannya sih penting siapa yang kira-kira mau jadi tak dukung lah. Ya, itu kan kalau bahasa Jawanya kan nunut mukti lah istilahnya kan gitu lah ya. Apa itu? Kalau itu kan mungkin nggak terlalu pragmatis kan gitu. Ya. Sementara PKS kan selama ini kan banyak orang yang memandang partai yang masih cukup kuat memegang ideologinya kan seperti itu. Ya. Jadi kira-kira dasar hitung-hitungannya apa nih Bu Ulfah? Ya. Jadi kalau kita mendukung ke siapapun gitu ya, mendukung ke siapapun itu kan kita tentunya juga punya program, kita punya visi misi gitu. Yang visi misinya itu bisa sejalan atau setidaknya bisa mendukung visi dan misi dari PKS itu sendiri. Entah calonnya itu nanti siapa. Jadi entah dari berlatar belakang mungkin dari PKB, entah itu dari kalau sekarang kalau Pak Arief itu kan memang jelas non partisan ya, untuk saat ini gitu, atau mungkin nanti siapa, kalau tadi prediksi Pak Hambali itu kan mungkin nanti juga akan ada lah, karena memang masih cukup lama lah, sampai Juni itu ya, tadi dinamika itu memang masih sangat mungkin ya nanti
mungkin ada calon bahkan mungkin lebih dari satu juga mungkin Pak gitu ya. Mungkin, Ya kan kalau kita menghitung dari jumlah partai Jadi yang kok Pak Warga ada iya kan masih mungkin itu. Ya PKS mencalonkan saya sendirian ya. Aduh. Iya. Yang jelas kalau PKS itu memang harus berkoalisi. Ya, Untuk betul. saat ini tidak mungkin untuk mengusung sendiri. Dan kalau untuk memunculkan dari kader PKS sendiri ya memang belum kuat gitu. Belum kuat ya. Ya mudah-mudahan nanti 2024 bisa Pak. Tapi kan di media itu kan sudah cukup ada beberapa namanya yang sudah muncul. Apa tidak ada inisiatif untuk membangun komunikasi misalnya Bu Ulfa? Kalau inisiatif membangun komunikasi iya. Kita sudah dengan ya tadi saya sampaikan di awal gitu. Jadi yang sudah ada gotro-gotro itu kita juga tetap ada komunikasi baik ada yang melalui personalnya, ada yang melalui timnya gitu. Kita tetap ada gitu. Cuma memang untuk memutuskan itu memang ya yang jelas kita nunggu dari DPP. Artinya ya tadi saya sampaikan kita kan presentasi juga kita kan ada TPPW gitu ya, ada TPPD, ada TPPW gitu ya, ada TPPP tim pemenangan pemilu pilkada di daerah, di wilayah maupun di pusat gitu. Lah nanti kita yang memutuskan itu kan tetap rekomendasi dari DPP. Nah, untuk saat sekarang ya kita kan baru mengumpulkan data-data Pak, mengumpulkan data-data yang nantinya kita presentasikan ke tim di wilayah maupun di pusat. Nanti kita menunggu dari sana itu pertimbangan-pertimbangan si A, si B, si C. Sekarang adanya baru A ya kita mungkin memang baru bisa menyampaikan si A gitu. Kalau nanti si B ternyata ada ya kita mungkin bisa menyampaikan itu. Dan kita mungkin memang karena memang tadi waktunya masih cukup lama gitu. Masih Juni, April, ya, Mei, Juni. Iya. Ya sekitar 3 bulanan. Ya, 3 bulan. Dan politik kan sangat dinamis ya. Iya makanya. Bahkan dalam satu hari saja bisa terjadi perubahan kan gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada perubahan yang lebih baik ya Bu Ulfa ya. Iya mudah-mudahan. Baik ke Pak Dokter. Ini saya kira masalah pasangan balon itu mau 1, 2, 3 itu saya kira dari segi regulasi nggak ada persoalan Pak. Toh yang mau jadi kan juga cuma satu kan Pak ya. Cuma kalau dari perspektif demokrasi Pak ya. Apalagi Pak Dokter tadi sampaikan juga bahwa ada satu kecenderungan sejak pilkada serentak kesini kok semakin banyak muncul pasangan calon tunggal. Nah ini kira-kira dari perspektif demokrasi ini perkembangan yang baik apa yang sebaliknya nih Pak Dokter? Kalau demikian adanya itu makin buruk. Tidak mungkin demokrasi itu dilakukan dengan satu pilihan. Satu pilihan ya. Jadi harus ada banyak pilihan sehingga orang bisa bebas memilih. Sementara di sisi lain kan kita bukan hanya bebas memilih tetapi tidak bebas tidak memilih. Kita tidak memilih itu satu hal yang aib bagi bangsa ini. Kalau sampai tidak memilih, golput. Selalu golput itu kan dianggap sebagai aib kan, sebagai orang buruk yang golput. Jadi golput tidak boleh, tetapi pilihan lain tidak ada. Satu. Kemudian ini mengapa sampai terjadi calon tunggal ini makin grafiknya itu makin meningkat ya. Itu jadi kecenderungannya partai yang sudah punya pasangan yang direkomendasi itu kemudian dia mencoba untuk mengajak partai-partai lain untuk berkoalisi. Satu. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan, dan kemarin juga dalam pertemuan Prosjustisia ini, dalam acara Prosjustisia juga disebutkan bahwa salah satu komponen yang dipertimbangkan kan ada ndak political cost, mampu ndak menyangga, kan begitu, itu juga satu pertimbangan juga. Nah orang-orang yang tidak mampu political cost, ini bukan mainnya politik ya, political cost untuk biaya spanduk dan sebagainya, biaya politik. Yang tidak mampu tidak mungkin mau tidak mungkin berani mendaftar. Sehebat apapun dia. Sehebat apapun. Karena itu salah satu dari sekian syarat ya yang perlu dipenuhi, walaupun itu tidak dikemukakan, tetapi fit and proper test. Pertanyaannya sampai ke sana kemarin terungkap dalam acara Prosjustisia. Gitu. Nah, sebenarnya dalam hal ini kalau PKS mau tidak perlu menunggu partai lain. PKS juga bisa mengusung calon
tetapi bukan mengusung untuk menjadi calon, mengusung menjadi balon. Dan balon ini kan bisa ditawarkan. Iya. Ketika itu menarik bagi partai lain, saya kira akan didukung juga oleh partai lain. Jadi tidak kemudian PKS ini kalau memang masih punya idealisme untuk ke sana, untuk menjadi pemimpin ya, pemimpin yang diwarnai oleh PKS, bisa juga mengusung satu balon, kemudian ditawarkan kepada partai politik lain, saya yakin akan bisa juga menjadi bahan pertimbangan. Sekarang mengapa tidak jadi bahan pertimbangan? Seperti tadi disampaikan oleh Bu Ulfah sendiri bahwa sekarang paslonnya itu cuma satu, jadi mau milih siapa lagi? Mau dukung siapa lagi? Nah ini kan patut dicoba, Pak. Artinya tidak ada yang salah ketika partai yang kursinya tidak memenuhi syarat pun menawarkan figur, Pak ya? Iya, ini kan bukan calon, balon. Balon ya, masih balon ya? Balon bisa bakal calon gitu. Bisa jadi menjadi calon, tapi bisa juga tidak. Tidak ya? Bisa juga tidak. Nah itu bisa ditawarkan. Jadi mengapa sekarang tidak ada pilihan lain? Karena yang sudah diusung jelas direkomendasi itu baru satu pasangan. Jadi mengapa tidak mengusung agar partai lain juga melirik begitu? Oh ini jadi punya pertimbangan kalau milih ini kayaknya pilih ini. Saya yakin itu bisa juga 10 kursi bisa untuk mendukung pasangan balon yang diusung oleh PKS. Apalagi di luar PKS kan cukup banyak partai-partai besar, Pak ya. Yes. Ternyata belum ada satupun yang berani memunculkan nama. Yes. Sampai sekarang kan yang mengusung itu baru PDIP. Iya. Yang mengusung ya. Iya. Mendukung itu kan baru di luar dan ini belum masuk KPU ya. Gitu. Karena belum masuk KPU bisa jadi paslon yang ada ini bisa juga berubah. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Pak Arief tidak berpasangan dengan Bu Rista juga. Tidak menutup kemungkinan. Dapat saja berubah, walaupun Pak, itu ya? kemungkinannya tapi tetap namanya possibility tetap masih ada. Baik. Itu bisa jadi. Lah kalau misalnya sudah terkadung mendukung pasangan Asri, ternyata A atau ringan enggak, itu bagaimana? Kan? Baik, Pak Dokter dan Bu Ulfah, sebelum kita lanjutkan ini ada WA dari pemirsa, akan saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama saya bacakan. Ratih TV, narasumber Pak Warjan, Pak Hambali, kami berharap calon bupati mendatang yang benar-benar mau kerja keras dan memikirkan bagaimana 5 tahun ke depan Kebumen menjadi maju, jangan terulang kembali termiskin di Jateng. Selanjutnya kami mohon mulai saat ini karena Kebumen termiskin, maka pejabat hidupnya jangan glamor, tapi tahu diri kondisi Kebumen yang seperti ini. Terima kasih dari Sahbani Petanahan. Nah ini pemirsa yang setia ya. Setiap malam minggu selalu menemani kami. Terima kasih Pak Sabani. Ya Pak Sabani ini hanya harapan ya. Berharap. Tapi saya kira harapan Pak Bani ini mewakili mungkin sebagian besar rakyat Kebumen. Bahwa rakyat Kebumen menghendaki pemimpin yang nantinya akan memimpin Kebumen itu betul-betul mau kerja keras, memikirkan 5 tahun ke depan Kebumen menjadi lebih maju dan tidak mempertahankan kemiskinan yang saat ini nomor 1 di Jateng. Terima kasih Pak Sabani dan juga pemirsa. Mungkin ada tanggapan Bu Ulfah terkait dengan pemimpin yang akan datang. Jadi masyarakat itu berharapnya pemimpin yang betul-betul bisa membawa Kebumen lebih maju. Saya kira semua memang punya pemikiran yang sama gitu ya. Nggak mungkin ada orang yang mau ketika kepemimpinan gitu ya ke depan itu kok malahan semakin mundur gitu. Nah ini mungkin yang menjadi tantangan juga bagi kita semuanya untuk melihat yang disampaikan oleh Pak Hambali. Memilih calon itu kan tidak hanya berdasarkan visi dan misi saja. Meskipun ini memang tetap jadi bagian dari pertimbangan, tapi rekam jejak ini pun juga perlu, ya juga penting gitu. Bagaimana masa lalu kemudian ya selama ini gitu. Ya, karena kita kan memang kemarin pun juga memiliki pengalaman yang bisa dibilang pahit gitu ya. Kebumen ya dengan baru berkuasa berapa lama terus kemudian ada ontran-ontran gitu yang akhirnya yang melanjutkan dua-duanya itu kan memang bukan yang pilihan yang terpilih pada awalnya. Yang satunya kan wakil gitu. Sebetulnya kan orang lebih ketika memilih ini kan lebih fokusnya kepada bupatinya. Orang nomor satunya ya? Ya, orang nomor satunya yang menjadi pertimbangan utama. Nah, kalau kita kan kemarin itu kan
terus akhirnya yang melanjutkan bukan orang yang diharap pertama kali oleh sebagian besar masyarakat, karena kan memang yang pemenang itu kan berarti kan yang lebih banyak orang berharap kepada itu. Terus kemudian ditambah lagi setelah itu wakilnya itu kan orang yang benar-benar mungkin orang bilang ya orang yang baru gitu ya. Orang baru di Kebumen yang sebelumnya orang belum kenal. Tapi kan setelah bekerja selama ini kita juga bisa melihat jauh mana kerja-kerja beliau gitu, kelayakannya gitu ya untuk melanjutkan. Apalagi tadi kalau Pak Warjan ya mungkin ada potensi bupati petahana nanti maju, wakilnya juga maju gitu ya. Misalkan misalnya itu ya. Misalkan kan gitu. Ada kompetisi kan itu ya. Iya, ada kompetisi. Nanti justru malahan ini masyarakat punya pertimbangan yang lebih banyak lagi gitu. Apalagi kalau nanti tambah ada calon lain, Pak. Iya. Pak Warjan mungkin. Sedikit ya Pak ya. Ya, silakan. Iya. Terus terang saya pribadi itu tidak yakin kita ini termiskin, Pak. Mungkin daerah lain yang lebih dari kita. Sebetulnya ada. Bisa. Ya. Kemudian yang kedua, cobalah kita tengok ya. Ini mau berdiri mall dan hotel di salah satu di Kebumen juga. Kalau memang kita daerah termiskin, siapa yang mau nempati itu? Siapa yang mau belanja? Jadi kontradiktif antara didirikan mall dan hotel dengan statistik menyatakan kita termiskin. Gitu. Lah ini jangan-jangan ini semacam menjadi alat kampanye agar menarik bahwa kami siap untuk mengentaskan kemiskinan. Nanti bisa jadi buktinya kami bisa mengentaskan kemiskinan dengan adanya hotel dan mall. Nyatanya hotel dan mall rame. Pasar raya rame. Iya. Tosorba rame. Iya. Di mana miskinnya? Nah, padahal tidak kerja apa-apa. Tapi itu bisa menjadi satu bahan bahwa ini prestasi saya. Ini jadi kita mesti melihat secara cermat. Tapi saya sangat sependapat dengan Pak Sabani yang selalu mencermati acara ini. Jadi memang yang namanya pemimpin itu tidak boleh glamor. Pemimpin itu harus merakyat dan harus memikirkan rakyat. Apalagi status termiskin walaupun masih kontradiksi, tapi faktanya kan memang ada semacam data statistik Pak ya. Bahwa Kebumen memang termiskin, sehingga itu mungkin jadi pertimbangan betul pejabat-pejabat itu untuk jangan terlalu glamor kan. Ya kalau gitu ndak usah ada mall dan hotel yang mau dibangun kan, mau ditempati siapa aja, mau siapa yang mau belanja kalau itu di tengah kota loh, di tengah kota. Jadi ini yang benar yang mana Pak? Apakah statistik termiskin atau yang salah itu pendirian hotel dan mall kan gitu ya? Kemudian ini Pak, jadi kita melihat ya perkembangannya ke sini, pemimpin itu semacam membeli jabatan. Bukan agar saya menjadi pemimpin. Bukan agar saya menjadi pemimpin. Pemimpin itu dipilih rakyat. Pemimpin itu melaksanakan kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, milik rakyat, bukan di tangan parpol. Parpol itu hanya alat untuk melaksanakan kedaulatan. Dan kalau salah melaksanakan kedaulatan, parpol harus dibubarkan. Kalau salah melaksanakan kedaulatan, itu penerima mandat rakyat. Jadi ini satu hal yang penting mungkin di luar ini Pak ya. Ini perlu semacam peraturan, apa itu bentuknya undang-undang atau apa, yang mengatur sebuah parpol itu harus mempunyai kurikulum agar nantinya anggota parpol itu siap menjadi penyelenggara negara. Karena parpol itu kan arahnya untuk menjadi penyelenggara negara. Baik. Demikian Pak Sabani dan juga pemirsa tanggapan dari narasumber, dan saya akan lanjutkan untuk membaca SMS yang lain. Selamat malam narasumber. Kalau kalau sampai pada akhirnya pasangan calon bupati hanya satu, terus terang saya sebagai rakyat kecewa dengan parpol yang ada. Masa dari parpol sebanyak mungkin ya. Masa dari parpol sebanyak itu gak ada yang mampu memunculkan satu pasangan calon pun selain yang sudah ada. Apakah hal itu karena parpol tidak menemukan calon lain atau karena ada faktor-faktor tertentu? Terima kasih. Nah, ini yang tahu parpol ini. Gimana parpol? Singkat saja ditangkap itu. Jangan sampai parpol kemudian menjadi objek antipati rakyat karena tidak mampu menangkap aspirasi rakyat. Jadi Pak Dokter sampaikan, parpol adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Maka parpol mestinya kan aspiratif, menangkap aspirasi rakyat. Sehingga termasuk dalam hal memilih, menjaring
pasangan calon bupati misalnya, itu yang diperhatikan tuh aspirasi rakyat, kira-kira rakyat menghendaki siapa. Jangan memperhatikan kepentingan parpolnya sendiri. Mungkin begitu. Silakan Bu Ulfa. Ini saya ketibanan ya, karena sendirian ini Pak Ayah ini. Ya, kalau sampai saat ini sih memang ya ini yang disampaikan itu ya. Saya sebetulnya karena saya kebetulan juga banyak bertemu dengan teman-teman dari parpol yang lain. Bukan kita tidak kita tidak ada upaya. Bukan tidak ada upaya, namun kan memang ternyata menyatukan kalau parpol banyak parpol itu kan memang mungkin masing-masing kan punya pertimbangan sendiri-sendiri gitu ya. Menyatukan dari beberapa itu menjadi satu itu kan ternyata juga tidak mudah gitu. Nah itu yang tidak mudah. Kecuali tadi kalau kami sudah banyak gitu ya, kita punya kursi yang banyak, mungkin kita mempengaruhi yang lain itu lebih memungkinkan gitu. Kalau saat sekarang ya tadi yang disampaikan Pak Hambali ya mungkin sih bisa saja itu. Tapi realitasnya kita itu ya harus lihat medan yang ada gitu. Kondisi saat sekarang yang ada gitu. Artinya gini, kalau misalkan PKS memunculkan nama gitu ya. Apalagi kalau dari orang PKS sendiri. Nah ini ya karena memang tadi ya yang bisa ngusung kan tetap partai. Nah partai-partai yang lain ini pun apakah mereka itu juga bisa, karena saya yakin itu ya semua partai itu kan juga tetap punya kepentingan, punya pertimbangan gitu ya yang nantinya mau menentukan mendukung siapa atau mengusung siapa, ini kan juga tetap ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi ya. gini, Baik, Pak. ya silakan Pak. Mungkin ini satu pemikiran saya. Jadi mengapa sulit berkoalisi, Pak? Jadi bersatu itu sulit. Mengapa? Karena yang dipersatukan kepentingan itu sangat sulit, Pak. Kalau kepentingannya sama, apa? Kepentingannya memajukan Kebumen, memajukan bangsa dan negara, itu bukan hal yang sulit. Pancasila itu kan sila ketiga persatuan, jadi berbeda-beda itu satu keniscayaan. Dan kita negaranya kesatuan. Kok Pancasilanya persatuan? Artinya bahwa untuk menuju negara kesatuan, diperlukan persatuan, karena memang kita belum kesatuan kalau tidak ada persatuan. Nah, untuk mencapai persatuan, itu harus meletakkan perbedaan, mengedepankan persamaan. Lah persamaan apa yang perlu diperhatikan oleh parpol-parpol koalisi? Ya persamaan ideologi Pancasila, bukan persamaan kepentingan. Kalau kepentingan sulit. Kecuali kepentingannya kemajuan Kebumen. Ya, nah, itu. Iya, tapi kalau kepentingannya bupati saya harus kami wakilnya, atau kamu wakilnya kami harus bupatinya. Lah ini kepentingan. Jadi yang sulit itu menyatukan kepentingan. Tapi kalau niatnya untuk mengentaskan kemiskinan misalnya, untuk memajukan Kebumen, saya kira siapa yang berani bersumpah untuk menerima amanat ini dipilih, itu tidak sulit koalisi. Saya kira itu. Iya. Nah, apakah parpol itu ekuivalen dengan atau identik dengan kepentingan? Nah kalau sudah begini ya saya tidak bisa komentar. Tinggal kepentingan itu mewakili kepentingan siapa kan iya, gitu ya. Betul. Kalau kepentingan rakyat banyak mungkin masih bagus lah. Gampang, iya. Artinya, lihat aja Pancasila lah, iya. Atau pembukaan Undang-Undang 4 alinea keempat. Jadi itu loh Bu Ulfa, saya kira itu SMS terakhir tadi karena sudah ditutup, berarti mungkin karena waktu sudah mau habis. Apakah nanti partai-partai itu akan seperti yang dipersepsikan oleh pengirim WA terakhir, bahwa partai itu mengecewakan rakyat? Kalau SMS itu mewakili sebagian besar rakyat Kebumen, maka partai-partai di luar PDIP itu berpotensi mengecewakan rakyat, kan begitu. Kalau PDI hebat, awal-awal dia langsung ambil manuver itu. Dah, apa kemudian partai yang lain itu kemudian jadi mati kutu setelah PDI manuver? Artinya kan justru sekber yang waktu itu lebih dulu mengibarkan bendera, kok malah kemudian jadi hilang beritanya, jadi hilang kabar. Sekbar ya, sekretariat bubar. Gimana Bu? Ya, meskipun mungkin ya bisa jadi benar, bisa jadi
ada yang tidak benar semuanya gitu. Sebetulnya memang dari awal itu di Sekber itu kan arahnya kalau yang di dalam meskipun ini memang belum sampai ke keputusan gitu, awalnya memang lebih mengarah ke yang sekarang itu dicalonkan oleh PDI gitu loh. Nah, kalau terus seperti itu saya juga kurang tahu akhirnya apa Sekber ini akan mengusung calon yang lainnya atau tidak Makmum gitu ya. Atau mungkin karena memang sejak awalnya arahnya memang lebih ke itu. Berarti apakah Sekber mungkin kalah cepat apa ya? Apa kecolongan itu bagaimana? Kok malah PDI langsung manuvernya yang jeder itu tiba-tiba langsung Ya tadi dinamika politik itu memang kadang sulit untuk ditebak. Kalau dahulu-dahulu itu PDI itu kan biasanya bukan di awal, justru sudah di akhir-akhir menentukan gitu. Sehingga kita pun juga tadinya juga ini tidak di luar unpredictable, di luar prediksi kita ketika tiba-tiba ternyata rekomendasi dari DPP itu langsung turun kepada Pak Arief dan Bu Rista gitu. Sehingga sepertinya teman-teman di Sekber ini pun juga tetap berpikir ulang melanjutkan atau mungkin mencari alternatif, ya ini yang sampai saat sekarang ya kita tadi lihat perkembangan berikutnya. Jadi kalau setahu saya seperti itu. Ya, tapi masyarakat banyak yang nanti akan memberikan amanat ke pemimpin ini, saya kira juga tidak bisa diabaikan, Ibu Ulfa. Ya. Harus pandai-pandai partai itu menangkap aspirasi rakyat sebenarnya yang seperti apa kan begitu. Ya rakyat kan banyak. Ya, justru itu. Rakyat yang banyak. Mungkin ada yang berpemikiran seperti tadi, tapi juga ada yang mungkin berpemikiran juga yang berbeda gitu ya. Tadi kan mungkin yang mewakili yang kebetulan ngasih SMS, tapi kalau yang lainnya kan mungkin juga banyak yang tidak menyampaikan. Ya, mungkin yang WA itu kan melihatnya dari perspektif demokrasi lah. Nah, demokrasi kan misalnya semakin baik, semakin berkualitas. Itu kan ya justru calon akan semakin banyak pilihan, semakin memberikan kesempatan masyarakat untuk memberikan pilihan yang bervariasi. Karena nggak mungkin masyarakat sebanyak ini satu aspirasi, nggak mungkin, satu pilihan nggak mungkin, pasti ada pilihan yang berbeda. Nah, ketika pemilihan yang berbeda nggak ada pilihan, nah ini kan jadi masalah kan gitu. Itu ini yang WA kan dia kecewa. Memang dia satu yang WA ya. Di samping satu mungkin kesempatan masuknya tidak cukup mudah ya. Tetapi yang kecewa itu bisa tidak kecewa. Tetapi yang kecewa kemudian tidak kecewa itu bagus. Tapi kalau sebaliknya, Pak, yang dimungkinkan, yang dibayangkan oleh Bu Ulfa ini tidak kecewa di luar yang satu ini, kemudian berbalik kecewa, itu satu masalah besar. Jadi menurut saya satu kecewa ini patut dipertimbangkan daripada 1000 yang tidak kecewa. Itu yang patut dipikirkan. Karena sudah langsung muncul di permukaan kan gitu ya. Baik, karena kita waktu habis, ya sekarang closing statement, silakan singkat Bu Ulfa sampaikan kepada pemirsa sebagai penutup acara ini. Pastinya kita memang masih menunggu sampai Juni nanti. Kalau sekarang ini kan kita bahasnya juga bayang-bayang kemungkinan kan ya. Jadi mungkin nanti akan ada calon yang banyak dan mungkin juga nanti memang ada calon tunggal yang lawannya tadi kotak kosong gitu. Itu kan semuanya serba mungkin. Dan tadi politik itu dinamis, dalam hitungan jam saja bisa berubah, bahkan menit gitu, apalagi ini sekarang masih 3 bulan. 3 bulan itu waktu yang cukup lama. Kita ya masyarakat ya bersabar gitu ya, dan kita tetap dalam proses untuk ya menuju Kebumen yang lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Jadi pemirsa atau pemilih, jadi satu bahwa untuk menjadi calon itu memang harus didukung oleh minimal 10 kursi yang ada di DPR. Tetapi hak pilih tetap kembali kepada masyarakat pemilih yang memiliki hak untuk memilih. Terlepas ini mau tunggal atau mungkin ada calon lain, saya kira mulai sekarang kita sebagai pemilih itu mulai mencermati paslon yang sudah ada, dan kemudian kita juga perlu mencermati barangkali ada calon-calon yang bakal muncul, sehingga nanti waktu 3 bulan itu bukan waktu yang lama. Dan kalau partai-partai masih menunggu sampai 3 bulan, saya kira kalau nanti ternyata menemukan bakal calon sudah 15 hari, ini untuk membentuk saya kira tidak cukup mudah. Jadi alangkah bagusnya bagi parpol yang ada kursinya di Dewan, ini sudah mulai
menentukan sikap apakah mau memunculkan paslon lain ataukah mau mendukung dari paslon yang sudah ada, yang sudah diusung ini. Tapi untuk pemilih yang penting adalah pilihlah dengan cerdas, pilih dengan cermat. Caranya dengan melihat rekam jejak, dengan melihat kinerja, agar nanti harapan kita Kebumen menjadi Kebumen yang sejahtera, terentaskan dari kemiskinan, itu benar-benar terwujud di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dr. Bu Ulfa. Demikian pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Yang jelas kita semuanya masih harus wait and see ya. Kita masih menunggu dan menunggu selama 3 bulan ini apakah akan muncul pasangan calon yang lain. Kalau tidak berarti pada saatnya nanti memang pasangan calon kita hanya satu alias tunggal dan lawannya kemungkinan kota kosong. Tapi kata Bu Ulfa tadi bahwa politik memang sangat dinamis. Kalau saat ini yang muncul baru satu pasangan bakal calon, tidak tertutup kemungkinan dalam waktu 3 bulan ke depan akan bermunculan juga pasangan-pasangan bakal calon yang lain, tergantung bagaimana para pengurus parpol ini jeli menangkap dinamika yang ada di masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.